Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan sharing atau akan membahas seputar bagaimana caranya untuk menggeser program atau kegiatan yang ada di tahap 1 digeser ke tahap 2. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga masih bingung terkait bagaimana caranya, silakan disimak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti ke depannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini kebetulan kita ada informasi terbaru ya dari perwakilan yang mengurusi masalah Arkas di tempat kita, yang mana katanya akan ada perubahan aturan terkait anggaran untuk pembelian buku dari yang awalnya itu minimal 10% ya teman-teman, akan dirubah menjadi minimal 5%. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, untuk aturan saat ini itu masih menggunakan aturan minimal pembelian buku itu 10%, tapi ada kemungkinan di tempat kita sudah beredar informasinya bahwa akan ada pengurangan minimal bukunya itu menjadi 5%. Jadi cukup 5% saja dari total pagu dana yang diterima ya untuk dianggarkan ke buku. Makanya akan ada perubahan yang cukup signifikan ya. Makanya di tempat kita diinstruksikan untuk menggeser jika seandainya ada di tahap 1 ini perencanaan untuk pembelian buku ya, itu digeser ke tahap 2 supaya nanti kalau misalkan informasinya tersebut sudah resmi diinformasikan, sudah resmi diumumkan, itu nanti di tahap 2 bisa sekalian dirubah untuk anggaran bukunya diganti dengan anggaran yang lain nanti di tahap 2. Makanya di sharing kita kali ini kita akan bahas terkait caranya supaya minimal buat Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin masih menjadi atau ditugaskan menjadi operator baru di sekolahnya masing-masing dan bingung untuk bisa mengikuti instruksi tersebut, ya silakan ya diikuti apa yang kita share di kesempatan kali ini ya. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Nah, jadi di sini silahkan untuk Bapak Ibu sekalian jika seandainya ingin melakukan pergeseran anggaran dari tahap 1 ke tahap 2, itu caranya cukup mudah ya. Silahkan masuk ke aplikasi Arkasnya masing-masing, kemudian masuk ke bagian penganggaran, pilih reguler dan kita pilih yang tahun 2026-nya. Kita buka, kemudian di sini ada dua fitur yang bisa kita gunakan, ada perubahan, ada pergeseran. Nah, dikarenakan kita akan melakukan pergeseran dari tahap 1 ke tahap 2, maka yang kita pilih adalah pergeseran. Kita pilih lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita cari ya kegiatan mana saja atau program yang mana yang ingin kita geser. Nah, kebetulan di tempat kita ingin menggeser anggaran pembelian buku yang kalau tidak salah ada di bulan Maret ya teman-teman. Ada di bulan Maret kita ada beberapa buku yang kita anggarkan, 1, 2, 3, ada 3 jenis buku yang kita anggarkan di tahap 1 ini. Kita akan geser ke tahap 2 ya teman-teman. Kita akan gabungkan dengan buku yang lain. Di sini saya anggarkan di bulan September teman-teman ya. Jadi untuk buku kita anggarkan di bulan September. Kenapa kita anggarkan di bulan September? Karena takutnya terjadi hal seperti halnya yang dialami di tahun 2025 kemarin, di mana di tahap 2-nya itu terjadi keterlambatan penyaluran dana. Makanya untuk jaga-jaga, takutnya nanti terjadi lagi keterlambatan penyaluran dana tahap 2. Makanya kita ambil di September teman-teman ya, karena yang kemarin juga tahun 2025 itu baru masuknya itu di Agustus. Jadi kalau misalkan kita anggarkan di Juli, nanti kita harus melakukan yang namanya pergeseran, kemudian juga perubahan seperti itu. Ya pokoknya kita ambil apa ya teman-teman, ambil amannya saja. Jadi kita ambil September seperti itu, karena
kemungkinan untuk pencairan tahap 2 ini kalau misalkan tidak Juli ya Agustus, atau mungkin kalau tidak Agustus ya September. Jarang melewati bulan ini teman-teman ya. Makanya kita pilih yang September. Nah, kita akan geser perencanaan pembelian buku yang awalnya di Maret ini, kita akan alihkan juga ke bulan September supaya nanti untuk realisasinya itu digabungkan teman-teman ya di bulan yang sama. Jadi kita pilih Maret ya. Kemudian kita pilih buku yang akan kita geser. Sepertinya seperti ini teman-teman ya, ada kreasi lipat kertas. Kita akan edit detail anggaran. Kemudian kita akan geser dari yang awalnya Maret ya teman-teman, kita akan geser ke bulan September. Oke, kita perbarui. Nah, sekarang sudah pindah ke September teman-teman ya. Kemudian yang lainnya juga sama ya, ikuti cara yang tadi, yaitu kita pilih bukunya, edit detail anggarannya, kemudian tinggal kita ubah bulannya dari Maret ke September. Jadi ulangi langkah yang tadi teman-teman ya. Oke, ini tinggal berapa lagi? Satu lagi teman-teman ya. Edit detail anggaran, kemudian kita ganti Maret ke September. Oke, kita perbarui. Nah, sekarang ini sudah kita geser teman-teman ya. Semuanya untuk buku kita anggarkan di bulan di bulan September dari yang awalnya bulan Maret. Nah, kemudian kita akan coba cek teman-teman ya di bagian review ini untuk tahap 1 dan tahap 2. Nah, di sini untuk tahap 1 ada di 3,6 juta, tahap 2 di 4,1 juta. Nah, kalau misalkan seperti ini apakah boleh? Pada dasarnya boleh teman-teman ya. Kenapa? Karena di tahap 1 ini anggarannya itu hanya 3,6 juta dan yang cair itu di tahap 1 itu adalah 50%-nya. Berarti kalau 50%-nya itu dari 7,8 juta, berarti yang cairnya itu adalah 3,9 juta. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 3,6 juta. Berarti masih ada saldo sekitar ya 300.000 rupiahan atau 250.000 rupiah, yang mana saldo tersebut nanti kita bisa gunakan untuk pembelanjaan di tahap 2, yang mana keperluan di tahap 2 ini melebihi anggaran yang akan cair teman-teman ya. Kebutuhannya itu 4,1, sedangkan yang akan cair tahap 2 adalah 3,9 juta. Nah, sisanya itu kita ambil dari sisa saldo tahap 1. Jadi kalau misalkan seperti ini masih aman teman-teman. Kecuali kalau misalkan anggaran tahap 1-nya itu justru lebih besar dibandingkan tahap 2. Nah, kalau misalkan demikian tentu nantinya teman-teman akan ada program yang tidak bisa dilaksanakan di tahap 1 karena kekurangan dana. Tapi kalau misalkan seperti ini ya, yang tahap 1 bisa terlaksana semua, dan yang tahap 2 kekurangannya bisa kita ambil dari sisa saldo tahap 1. Jadi aman teman-teman, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita tinggal langsung ajukan pengesahan. Sekarang itu hari Jumat, yang mana Jumat ini memang adalah hari terakhir biasanya untuk kerja teman-teman ya. Untuk waktu kerja besok biasanya itu sudah masuk di hari libur. Jadi sebenarnya kita sarankan tidak diajukan pengesahan hari ini. Kita sarankan diajukannya itu hari Senin supaya nanti bisa langsung dicek oleh petugasnya ketika mereka sedang waktu kerja. Jadi akan lebih cepat untuk proses pengesahannya. Tapi tidak masalah teman-teman ya, kita akan ajukan saja. Barangkali ini masih di pukul 2:30 sore ya, mudah-mudahan hari ini langsung dia cek dan hari ini juga langsung disahkan. Seperti itu ya. Jadi kita akan langsung ajukan pengesahan. Oke, ajukan pengesahan. Oke, sekarang sudah ya teman-teman, kita sudah mengajukan pengesahan. Nanti kita akan tunggu hasil hasil pengajuannya apakah cepat disahkan atau tidak, atau mungkin ada revisi atau tidak. Nanti akan ada informasinya teman-teman ya. Yang jelas tadi kita sudah menggeserkan dari bulan Maret ke bulan September untuk pembelian buku, dan kita pun sudah mengajukan pengesahannya. Berarti sekarang sudah selesai, kita bisa tutup teman-teman ya.
Nah, ini sedang mengirim kertas kerja, jadi sedang dalam pengajuan pengesahan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan kalau misalkan ada pertanyaan lain seputar Arkas, silahkan bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya perlu kita bahas lebih lengkap untuk pertanyaannya, kita akan bikinkan videonya khusus di update video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nanti kedepannya kalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.